Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wali Karmelia dengan NIM 2321001. Di sini kami memilih untuk membuat podcast untuk ujian akhir semester dengan mata kuliah Literasi Bahasa Media Digital dengan judul Tersinggung Karena Salah Paham Bahasa di Media Sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Melsa Nur Aisyah dengan NIM 2321011. Perkenalkan, nama saya Selvi Novita Mariam dengan NIM 232100060. Perkenalkan, nama saya Emi Mutiara dengan NIM 232100031. Halo Sobat Tutur Kata, selamat datang di podcast yang membahas mengenai isu-isu tentang pendidikan, kebahasaan, dan kesastraan bersama saya Wali Karmelia dan saya Emi Mutiara. Di episode kali ini kita akan bahas topik yang dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu tersinggung karena salah paham di media sosial. Fenomena ini makin sering terjadi, entah itu karena salah ketik, salah konteks, bahkan salah intonasi bisa bikin ramai. Tapi apa benar semuanya karena niat buruk? Nah, biar diskusinya makin ramai dan berbobot, di sini kita punya dua narasumber yang sangat keren dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kita kenalan dulu yuk, siapa aja yang udah siap ngobrol bareng kita. Halo teman-teman. Halo semuanya. Boleh gak nih kenalan dulu sama kakak-kakaknya? Boleh dong. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Melsa Nur Aisyah dari mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Halo, perkenalkan, nama saya Selvi Novita Mariam dari program studi Pendidikan Bahasa. Nah, sebelum aku ke kasus nyata, coba kalian pikirkan dulu. Pernah gak sih kalian bikin status biasa saja, tapi ada yang merasa tersinggung? Atau sebaliknya, baca seseorang tapi merasa kayak disindir, padahal gak ada nama yang disebut. Sering banget. Karena bahasa media sosial itu terkadang jarang menggunakan intonasi suara, ekspresi wajah, atau konteks tambahan lain. Bahkan lebih sering menggunakan teks. Biasanya yang digunakan oleh ibu-ibu ya, betul. Ibu-ibu lebih sering menggunakan teks biasanya. Jadi itu gampang banget disalahartikan. Dan situ letak bahayanya, proses harusnya menyampaikan maksud tertentu dan malah jadi super konflik, dan karena kitanya yang salah tafsir. Nah, dua kasus tersebut akan kita bahas hari ini. Nah, dua kasus yang kita bahas hari ini adalah contoh nyata dari hal itu. Bagaimana kalimat yang tetap biasa saja bisa berujung pada pelaporan hukum. Kasus pertama terjadi tahun 2016. Diangkat dari berita kompas.com. Seorang ibu rumah tangga yang bernama Yuniar ditahan 2 minggu karena status Facebooknya yang hanya bertuliskan no mention ya. Kalau kamu ngerasa, ya mungkin aja. Nah, solusi itu dianggap menjadi seseorang dan meskipun tidak menyebut nama. Yuniar dilaporkan oleh pencemaran nama baik. Nah, menurut bagaimana itu? Secara pragmatis, kalimat tersebut memang memiliki mengandung presuposisi. Artinya, meski tidak eksplisit, ada makna tersirat bahwa kalimat tersebut sedang membicarakan seseorang atau ditujukan oleh seseorang tadi.
Iya benar, dan di situ di media sosial ini rentan terjadinya kesalahpahaman. Orang bisa merasa diserang walaupun orang tersebut tidak disebut namanya. Dan hal ini adalah bukti dari minimnya literasi digital. Oke, kita lanjut kasus kedua dari berita kompas.com tahun 2017. Seorang warga dilaporkan wali kota karena membuat status Facebook yang menyindir pemerintah. Lagi-lagi tidak ada nama disebut, tapi dianggap menyinggung. Kasus ini menunjukkan bahwa status opini pun bisa merujuk pada penghinaan kalau tidak ditulis dengan baik-baik. Betul, disinilah pentingnya kita untuk berpikir kritis sebelum memposting sesuatu. Maka yang kita tulis itu mampu dipahami dengan cara yang lain atau tidak. Juga jadi pembelajaran bahwa komunikasi digital itu bukan tentang teknik menulis saja, tetapi bagaimana kita memahami makna dalam suatu konteks sosial. Kalau dipikir-pikir, media sosial itu seperti pisau bermata dua ya. Bisa jadi alat ekspresi, tapi bisa juga memicu konflik. Iya betul Kak, karena dalam bahasa digital itu kita kehilangan aspek nonverbal seperti ekspresi wajah, intonasi, bahkan gestur saat berbicara. Nah, padahal sangat berpengaruh pada makna. Dan banyak pengguna media sosial pun yang tahu akan kesadaran hal itu. Mereka berpikir semua orang mampu memahami akan hal tersebut, padahal mereka juga belum tentu hal itu. Oh iya, makanya sering kita lihat komen atau status yang awalnya niatnya bercanda, tapi malah dianggap menyerang. Iya betul Kak, memang seperti itu. Memang banyak sekali kesalahpahaman di media sosial ini. Iya. Nah, jadi ada apa nih yang bisa kita ambil dari dua kasus ini? Kita harus sadar bahwa bahasa itu bisa bermakna ganda. Jadi selalu pikirkan akibat dari tulisan kita sebelum di posting seperti itu. Dan sebagai pembaca pun jangan langsung reaktif, coba pahami dulu konteksnya, jangan langsung kita merasa terserah. Oke, terima kasih untuk Kak Belsa dan Kak Selvi. Sekarang kita paham nih, kenapa kesalahpahaman media sosial ini masih sering terjadi. Betul Kak, karena kita sebagai pengguna media sosial masih kurang dalam kita bermedia seperti itu. Setuju. Nah, sebelum kita tutup, ada kata mutiara yang pas banget buat jadi pengingat. Bahasa adalah jembatan penghubung, tapi bisa jadi jurang pemisah jika disalah paham. Maka bijaklah sebelum berbicara, lebih bijaklah sebelum kita mengerti. Oke kakak, terima kasih sudah berbincang dengan kami. Ya baik, terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan episode hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Hanya di tutur kata, tempat kita merawat bahasa dan sastra. Thank you.